Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saiful Zaman Channel yang telah memberikan waktu dan juga medianya untuk kami dari APP TNI menyampaikan pernyataan tentang proyek pembangunan Pantai Indah Kapuk 2 atau dikenal dengan PIK 2 atau PIK 2. Bahwa semula proyek PIK 2 melibatkan reklamasi pantai. Ya, memerlukan izin khusus dari pemerintah pusat dan daerah. Reklamasi di kawasan pantai utara Jakarta diatur dalam sejumlah peraturan, termasuk peraturan Presiden nomor 122 tahun 2012 tentang reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Bahwa proyek reklamasi pantai termasuk PIK 2 sempat menjadi isu besar karena beberapa proyek reklamasi di Teluk Jakarta dihentikan. Sementara pada masa pemerintahan Gubernur DKI Jakarta tahun 2014 sampai 2019 karena masalah perizinan dan dampak lingkungan. Namun 10 tahun kemudian pada tahun 2024 proyek PIK 2 dilanjutkan dan dipercepat setelah pemerintah pusat menjadikan proyek swasta, ya digarisbawahi proyek swasta tersebut menjadi proyek strategis nasional, serta diperluas mencakup ke daerah Tangerang, Banten, Provinsi Banten maksudnya. Bahwa selama lebih 10 tahun sejak 2014 tidak dapat dilaksanakan karena belum memenuhi berbagai persyaratan. Ya. Namun mendekat akhir masa jabatan Presiden Jokowi, tepatnya pada bulan Maret 2024, ya ini disinyalir ada permainan kong kali kong antara pengusaha dan penguasa, sehingga secara mudah rejim Jokowi menetapkan proyek swasta PIK 2 tersebut, ya saya garis bawahi lagi, proyek swasta PIK 2 tersebut menjadi proyek strategis nasional atau PSN. Bahwa dengan PIK 2 ditetapkan sebagai proyek strategis nasional, perizinan proyek ini dipermudah dan dipercepat oleh pemerintah pusat. Hal ini memberikan keistimewaan bagi pengembang untuk mengakses sejumlah perizinan lebih cepat, termasuk perizinan tata ruang, pembebasan lahan, dan pembangunan infrastruktur. Sebagai PSN, PIK 2 mendapat pengawasan langsung dari pemerintah pusat melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Bahwa kerjasama Agung Sedayu Group dengan Salim Group, ya, berkolaborasi dalam proyek PIK 2 memungkinkan proyek PIK 2 dengan dukungan finansial dan jaringan bisnis yang luas. Dengan dana yang besar, mengatur kerjasama dengan berbagai pihak. Mereka berperan menggerakkan semua perangkat dari desa, kecamatan, kabupaten, serta aparat keamanan termasuk preman. Bahwa pembangunan PIK 2 sebagai kawasan elit tidak akan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat miskin di sekitarnya, termasuk privatisasi lahan pantai dan pesisir. Saya ulangi, termasuk privatisasi, ya, perswastaan lahan pantai dan pesisir yang sebelumnya merupakan ruang publik diubah menjadi kawasan eksklusif yang hanya bisa diakses oleh kelompok masyarakat kaya. Kuat dugaan adanya permainan asing, khususnya negara Tiongkok, sehingga akan membentuk koloni eksklusif yang mengarah kepada tindakan kolonialis negara dalam negara. Bahwa kolaborasi kedua konglomerasi menunjukkan keserakahan dan ketamakan mereka terhadap penguasaan modal dan keuntungan luar biasa besar. Diduga mereka meraup keuntungan 20.000 triliun.
tanpa peduli penderitaan masyarakat atau penduduk asli, termasuk nelayan yang terdampak. Pemilik dua grup perusahaan tersebut dapat dikategorikan sebagai menjalankan praktek kapitalisme murni, bukan sebagai seorang Pancasilais. Melalui kajian tersebut, Dewan Pimpinan Nasional Aliansi Pejuang dan Purnawirawan TNI, disingkat dengan DPN APP TNI, menyatakan: 1. Agar pemerintah Prabowo Subianto sesuai janji dan pelantikannya tanggal 20 Oktober 2024 akan selalu berpihak kepada kepentingan rakyat. Untuk hal tersebut, segera mencabut status PSN pada proyek swasta PIK 2 yang hanya untuk kepentingan sekelompok orang, oligarki, serta mengganti atau mengembalikan hak-hak rakyat terdampak oleh proyek PIK 2. Kedua, agar aparat pemerintahan dan aparat kepolisian menghentikan semua bentuk intimidasi dan kriminalisasi terhadap rakyat terdampak PIK 2 dan para aktivis pembela rakyat PIK 2, termasuk kepada M. Said Didu, Muhammad Said Didu. Ketiga, mengingatkan kepada saudara Aguan dan Antoni Salim bahwa negara Indonesia merupakan negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, bukan negara kapitalisme yang abai terhadap rakyatnya. 4. Menugaskan kepada DPW APP TNI Banten dan DPD APP TNI Kabupaten Kota di Banten untuk melakukan konsolidasi serta melakukan pendampingan terhadap masyarakat terdampak, termasuk aktivis pembela hak rakyat terdampak PIK 2. Dewan Pengurus Nasional Aliansi Pejuang dan Purnawirawan TNI, Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Dedi Setia Budiman, Ketua Umum, Insinyur Syahril Sofyan Bekateks MM, Sekretaris Jenderal. Demikian surat pernyataan yang disampaikan supaya dimaklumi, dan sekali lagi terima kasih kepada Saiful Zaman channel YouTube ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adillah pada kami tak bodoh, meski memang kami tak pandai. Tapi kami berjanji akan tetap mengkritik sesuai isi hati. Hei penguasa, ini kami rakyat jelata. Engkau ada untuk siapa? Hei penguasa, ini kami rakyat jelata. Mau sampaikan semua keluh kesah. Bekerjalah bikin takdir bijak